Publik digemparkan dengan sosok pemuda yang berpenampilan serba merah yang saat ini viral dan menarik perhatian banyak orang. Marcel Radipal, si pesulap merah. Aksi-aksinya ini menjadi sorotan publik yang kerap membongkar rahasia tersembunyi dalam berbagai praktek yang dirasa tak bisa diterima dengan nalar. Sehingga hal ini menimbulkan perseteruan antara Marcel Radipal, si pesulap merah, dengan salah seorang yang mengaku pintar yang kabarnya bisa mengobati penyakit secara alternatif. Beliau adalah Gus Samsudin, pimpinan Padepokan Nurjat Sejati. Berawal dari postingan video di akun YouTube-nya Nurjat Sejati, Gus Samsudin yang kerap mendemonstrasikan metode pengobatan yang tak biasa kepada para pasiennya. Tisu terbakar, keris menyala, penarikan pusaka, bahkan berada dalam kelapa. Namun, bagi Marcel dengan latar belakang sebagai pesulap, meyakini ini adalah suatu trik yang biasa dipertunjukkan pada pentas sulap sebagai seni hiburan, sehingga ia meyakini aksi dari Gus Samsudin adalah suatu kebohongan yang mengatasnamakan pengobatan Islam, ruqyah, ilmu hikmah, ilmu karomah, atau apalah itu. Sehingga memancing niatnya untuk membongkar aksi-aksi yang dirasa itu adalah trik yang dilakukan oleh Gus Samsudin terhadap para pasiennya maupun adegan dalam channelnya. Dirasa mendapatkan undangan terbuka saat statement Gus Samsudin dalam unggahan akun YouTube-nya, akhirnya Marcel Radipal mengunjungi kediaman Gus Samsudin di Padepokan Nurjat Sejati yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur. Marcel Radipal, si pesulap merah, melakukan hal tersebut adalah untuk membuktikan ilmu supranatural milik Gus Samsudin yang dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit dan dipercaya bisa menzahirkan benda dari orang yang terkena santet, toif, ain, dan lain-lain. Alih-alih mendapatkan pembuktian, yang terjadi adalah perseteruan dengan pengacara Gus Samsudin dan Kepala Desa Rejowinangun Kademangan, Blitar, Jawa Timur, sehingga polemik ini semakin meruncing. Singkat cerita, akhirnya Gus Samsudin melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur dengan delik aduan pencemaran nama baik yang diikuti oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ikut meramaikan suasana. Dalam cerita singkat ini, izinkanlah saya mengomentari dua sudut pandang yang berbeda antara sudut pandang positif maupun negatif. Namun, pastikan Anda yang menonton video ini untuk subscribe, like, and share jika dirasa bermanfaat. Gus Samsudin. Pria dengan gayanya yang khas ini adalah seorang praktisi paranormal dan pengobatan supranatural, merupakan pemilik serta pemimpin Padepokan Nurjat Sejati yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur. Sosoknya mulai dikenal publik saat memperlihatkan aksinya dalam mengobati orang sakit dengan ruqyah, ilmu hikmah, dan mengusir makhluk halus di tempat-tempat angker. Yang menjadi menarik perhatian ketika beberapa kali dirinya terlibat pertempuran sengit melawan dukun, makhluk mistis, maupun penarikan benda pusaka. Tapi ternyata setelah ini viral jadi perbincangan, usut demi usut ini hanya trik, bahkan disebutkan dalam pengakuan Gus Samsudin sendiri bahwa konten yang dipertontonkan adalah settingan atau hiburan. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak dari dulu Gus? Minimal di kolom deskripsi panjenengan menjelaskan bahwa ini adalah settingan dan hanya sekedar hiburan. Disinilah letak sisi negatif Gus Samsudin. Jika hanya trik atau setting atau hiburan, mengapa di setiap adegan sangat mudah menggunakan kalimat sumpah dan melafalkan ayat-ayat yang seolah ingin meyakinkan para penonton? Bahkan beliau sempat keliru saat melafalkan makna surat An-Nas saat menyampaikan penjelasannya. Alih-alih sudah meminta maaf atas kontennya hanyalah trik, namun anehnya di media sosial secara terbuka, Gus Samsudin mengakui bisa membuktikan kemampuannya untuk mendatangkan dan menzohirkan benda dari orang yang terkena santet, pelet, dan lain-lain. Dan ia kembali mengungkapkan bahwa adegan pengobatan yang ditampilkan adalah adegan yang nyata apa adanya, tanpa menggunakan trik atau settingan. Namun, sampai sekarang beliau belum dapat membuktikannya dengan dalih bahwa tendensi ilmu yang digunakan adalah ilmu hikmah atau ilmu gaib. Tidak bisa dibuktikan secara langsung dan ilmu itu untuk dipelajari, bukan untuk dipertontonkan. Terus, kemarin aksi-aksi yang ditunjukkan oleh panjenengan, kira-kira tujuannya untuk apa Gus, kalau bukan untuk ditonton? Namun di sisi lain, terkesan tak bijak jika kita hanya melihat dari sudut pandang negatif. Saya berusaha mencari sisi positif dari viralnya Gus Samsudin. Yang pertama, pada unggahan akun YouTube-nya, beliau kerap menampilkan adegan pertarungan sengit dengan para dukun-dukun sakti yang memiliki santet, pelet, dukun cabul, menggandakan uang, dan lain-lain. Mungkin beliau juga ingin bermaksud bahwa yang dilakukannya hanya untuk mengedukasi masyarakat untuk melawan para dukun yang meresahkan dan merugikan. Kemudian yang kedua, saya meyakini Gus Samsudin adalah bukan orang yang sembarangan.
Beliau seorang muslim yang baik, rendah hati, dan bisa diajak berdiskusi. Terlihat dari sikap legowo yang ditampilkan di beberapa media saat diwawancara. Yang ketiga, jika dalam praktek pengobatannya selalu menampilkan dapat menarik benda pusaka atau pengobatannya menggunakan pusaka, maka saya berhusnuzon mungkin maksud beliau ingin membuat efek placebo untuk mensugesti secara psikologis. Apa itu placebo? Dalam dunia medis, placebo adalah obat palsu yang bentuknya dibuat mirip dengan obat asli. Obat ini sering digunakan sebagai pembanding untuk menguji efektivitas suatu obat. Dalam uji klinis, meski tidak mengandung bahan aktif, placebo bisa menimbulkan efek semu yang membuat penggunanya merasa lebih baik. Ini karena pada dasarnya tubuh dan pikiran kita saling terhubung dengan sistem yang kompleks. Efek placebo bekerja dengan merangsang pikiran dengan hal-hal yang positif, sehingga akan memberikan peningkatan mood secara psikologis. Oleh karena itu, efek placebo dapat membantu pasien-pasien yang menderita gangguan mental. Selain itu, efek placebo juga terbukti efektif untuk mengatasi rasa sakit. Riset menunjukkan bahwa efek tersebut diduga karena placebo dapat merangsang otak untuk menghasilkan berbagai zat kimia seperti endorfin, dopamin, oksitosin, dan serotonin yang dapat memberikan efek reda nyeri dan menenangkan pikiran. Hal yang terjadi pada kasus Kum Samsudin, pengobatan yang selalu menampilkan adegan penarikan benda dari tubuh pasiennya, ini diduga berkaitan dengan efek sugesti dari placebo yang dapat membuat pasien merasakan efek tertentu, meski ia tidak mendapat obat yang sebenarnya. Jadi hikmahnya adalah kita masyarakat awam semakin teredukasi dengan kejadian ini. Semakin jelas bahwa praktik perdukunan itu ada di Indonesia. Kita juga sebagai masyarakat harus kritis saat ada praktik adanya pengobatan semacam ini, terutama di zaman modern saat ini. Dan tentunya kita harus adil dan bijak dalam menyimpulkan suatu keadaan. Wallahu a'lam.